Jadi yang pertama saya ingin klarifikasi terkait berita yang beredar di medsos kaitan dengan berita Bapak Haji Aceh Purnama meninggal dunia. Tadi saya dapat berita itu jam 11 beredar. Saya langsung tadi dari sebuah kegiatan muncul ke rumah sakit untuk cek kebenarannya, dan terus saya komunikasi dengan Pak Dr. Eki dan Pak Amin. Intinya setelah saya cek dan setelah kita ngobrol, nanti mungkin secara medis dijelaskan oleh Pak Dr. Eki bahwa memang tadi Pak Haji Aceh Purnama dalam fase kritis. Kita jadi menugaskan tim dokter untuk berbuat maksimal dengan segala daya upaya supaya hasil kritis ini mudah-mudahan bisa terlewati. Nanti saya akan Pak Dr. Eki. Tapi tadi sampai jam 1:30 ya, kita pantau terus komunikasi dengan tim dokter ya, kondisi ya masih seperti itu ya. Kita berharap berdoa semoga Pak Haji Aceh Purnama diberikan yang terbaik. Doanya juga yang saya apresiasi, terima kasih juga ke seluruh jajaran medis dari direktur dan seluruh tim medis karena berupaya keras bagaimana mengatasi kondisi Pak Haji Aceh Purnama dalam kondisi kritis. Kita mau doanya kurang yang terbaik. Jadi itu sementara yang saya sampaikan untuk menepis terlebih dahulu isu hoax yang kencang beredar di medsos ya, menyampaikan bahwa Bapak Haji Aceh Purnama meninggal dunia. Saya silakan Pak Dokter menjadi secara medis kondisi terakhir seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan media menunggu lama. Tadi memang kami di dalam sedang mengawasi rekan-rekan tim medis berupaya maksimal untuk membantu penanganan Bapak Haji Aceh karena tadi sempat ada masa kritis jam 8 kalau nggak salah ya. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi dan kami tadi sudah mendampingi sampai setengah 2 dengan Pak Sekda di ruang ICU. Mudah-mudahan rekan-rekan masih tetap bisa ya lumayan capek ya karena memang rekan-rekan itu dari kemarin bergiliran terus untuk menjaga beliau. Ya, kita doakan Pak Haji Aceh mendapatkan yang terbaik untuk selama dirawat di ruang perawatan intensif. Ya, untuk kejelasan secara ininya kita doakan saja karena teman-teman tim medis full tim kita turunkan semua sedang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pertolongan karena beliau sedang mengalami masa-masa kritis. Situasi sekarang gimana? Masih dalam proses penanganan. Masih proses penanganan. Ya, karena ya yang seperti itu tidak bisa dilepas, harus kontinu terus bergantian karena ya membutuhkan konsentrasi dan tinggi karena berkaitan dengan pemberian obat-obatan yang sifatnya emergensi. Pak, diagnosa dari medis mungkin Pak, pastiannya itu karena penyakit apa? Ya kalau diagnosa belum bisa kami tegakkan karena pada waktu datang juga kan kritis. Sementara kan untuk menegakkan diagnosis itu harus ada pemeriksaan beberapa pemeriksaan penunjang dan selama ini beliau kita rawat intensif di ICU ini untuk menstabilkan dulu kondisi keadaan dulu. Karena kalau ada pemeriksaan seperti CT scan dan yang lainnya harus digeser dulu. Sementara beliau masih terpasang alat-alat ventilator. Ventilator infonya sempat dilepas semalam. Ventilator masih terpasang. Karena beliau kan belum sadar. Pak, berarti ini kan belum diagnosa ya Pak, belum menemukan hasil diagnosa. Betul. Lantas obatnya apa Pak yang Ya, karena beliau selama ini kan punya riwayat. Kan sebelumnya pernah juga dirawat di kita. Artinya perawatan rekan-rekan ini mengoptimalkan dulu untuk jantungnya. Jadi karena yang bisa menyebabkan kematian mendadak itu kan kendi jantung. Ya, itu dulu karena waktu datang juga kan yang ada tendensi itu jantung. Kalau jantungnya sudah bagus, paru-parunya sudah bagus, kan berarti sudah aman sirkulasinya. Baik sirkulasi pernapasan maupun sirkulasi darahnya. memang berapa alat Pak yang diterpasangkan pada pasien tersebut? Alat semua yang ada di ICU dipasangkan. Karena kan kita
berbicaranya dua organ ya, yang emergensi, jantung dan paru-paru. Jadi semua yang berkaitan dengan organ jantung dan paru-paru harusnya kita pasangkan karena semua harus dimonitor. Identitas alat itu apa sih Pak? Selain ventilator yang nempel Pak? Kalau alat terlalu gini, kalau untuk jantung kita punya alat yang namanya EKG monitor untuk memantau denyut jantung, tensi darah, terus saturasi oksigen yang berapa yang masuk. Terus untuk di paru-paru kita pasang ventilator untuk mensuplai kebutuhan oksigen secara maksimal sesuai dengan kebutuhan organ. Artinya pasien ini mendapat pasokan oksigen dari alat itu Pak? Betul. Pak, berarti untuk kondisi jantung dan paru-paru beliau berarti dalam kondisi kurang baik, bisa dikatakan demikian. Karena sedang terpasang itu berarti kondisinya sedang diperbaiki. Terus Pak, kemudian semalam pasien kan minta susu ya Pak? Informasi itu benar nggak sih Pak? Sampai dibelikan susu sama... Mungkin yang menunggu kan? Iya. Oh bukan. Si pasien kan tidak sadar. Kalau- Mungkin kalau yang menunggu minta susu boleh. Ada info semalam sempat ada reaksi batuk terus kaki bergerak itu benar dok? Ya kan Mata terbuka juga. Masih hidup. Ya, Oh, kalau batuk ada respon terhadap rangsangan mungkin masih bisa batuk. Respon nyeri kan masih ada. Tapi belum sadar belum. Ya, kalau sadar Sampai 3 hari ini belum. Maaf, Betul. pernyataan belum sadar kalau dari pihak keluarga katanya ini lagi diistirahatkan alias ditidurkan. Yang benar yang mana dok? Betul, Tidak jadi- sadar karena reaksi sendiri atau emang dibius oleh secara medis? Ya, oke. Pasien sedang dipasang ventilator. Ventilator itu adalah alat untuk bantuan pernapasan yang langsung dimasukkan ke rongga mulut masuk ke kerongkongan. Nah itu kalau pasien sadar tentunya akan sulit karena itu alat itu akan ditolak. Nah makanya pasien masih dalam kondisi ditidurkan. Betul, supaya lebih kooperatif untuk menerima alat yang dipasang dari luar. Ada indikasi keracunan dari makanan nggak sih dok? Itu kayaknya terlalu jauh kalau saya berbicara ke sana, kan kita belum ada pemeriksaan. Yang penting kan sekarang menstabilkan dulu kondisi sirkulasinya baik pernapasan maupun jantung. Jadi sampai pukul sekarang ini jam 2 ini kondisi Pak Acep masih dinyatakan kritis ya dok? Betul. Sampai jam sekarang ya? Ya kita mohon doa yang terbaik dari rekan-rekan aja. Dan tolong masyarakat juga di Kemarin juga ya. Kemarin sempat ada kabar katanya ada dirujuk ke Jakarta. Untuk rujukan dok? Ya, rencana rujukan kita sudah siapkan. Tentu persyaratan-persyaratan untuk transportasi ke Jakarta itu memerlukan kriteria atau persyaratan khusus. Jadi tidak mungkin tim kami merujuk pasien yang dalam kondisi kritis ke Jakarta. Apalagi Jakarta dan Kuningan itu jaraknya tidak dekat. Jadi memerlukan pengawasan ekstra di jalan. Terus waktu juga harus diperhitungkan untuk memonitor pasien di jalan. Tapi skema Jangan sampai sudah- nanti di tengah jalan ada apa-apa kasihan. Artinya Tapi skema sudah disiapkan ya Sudah dok? siapkan. Berapa personil dokter yang diturunkan? Berdasarkan ahli di rumah sakit kita turunkan semua. berapa banyak? Banyaknya karena kan gini, ini kan bagiannya dilibatkan, semua bagian dilibatkan, mulai dari dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter paru-paru, dokter saraf, terus dokter anestesi, ahli bius sama dokter bedah. Barangkali ada hal-hal lain yang memang diperlukan untuk tindakan. Itu dokter RSUD semua atau ada? Betul. Alhamdulillah dokter-dokter kita secara pengalaman mungkin yang paling terbaik lah di wilayah Kuningan. Saya itu saja barangkali teman-teman terakhir saya mohon bantuan. Jadi Pak, satu lagi, Pak. pemberitaan terkait perkembangan Pak. terakhir. Izin dok, ini ada perbedaan nggak dok ketika masa Pak Ang dan sekarang dok? Sakitnya Pak Ang dulu dengan yang sekarang. Dari segi medisnya. Jadi kita nggak bisa melebar dulu kemana-mana. Ini kita fokus dulu ke penanganan beliau. Tidak baik juga membandingkan, kan kita beda personil, ya beda kasus, beda. Jadi Ya, saya kira itu saja. Mohon pengertiannya teman-teman pers
supaya tidak membingungkan berita yang beredar di masyarakat, saya sudah menunjuk nanti ada satu sumber ya, terkait kondisi terkini dari Pak Haji Aceh Purnama. Jadi mohon sekali lagi Jubirnya siapa, Pak? bantuan dari pemerintah, dari teman-teman pers. Nanti berita hanya satu pintu ya, terkait kondisinya, sampaikan berita yang update, yang terkini, yang ada pada tadi. Di luar itu saya mohon ini untuk disikapi secara hati-hati. Itu saja mohon doanya sekali lagi dari seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.